Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alwi Wahyu Waluddin dan di video kali ini kita bakalan membahas soal Next.js, bagaimana cara menggunakannya, cara instalasinya, dan kita bakalan praktik langsung menggunakan Next.js dengan membuat proyek. Mungkin proyeknya bakalan sebuah website anime list, di mana di situ bakal muncul daftar list anime, kemudian peringkatnya, kemudian anime-anime baru dan lain sebagainya ya. Dan untuk database-nya kita bakalan menggunakan database dari MDB ya kayaknya, atau anime database, saya lupa namanya. Tapi sebelum masuk, sebentar ya. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, ada beberapa syarat yang harus kalian pahami dulu sebelum kita mulai pembelajaran Next.js. Oke, ini adalah syarat-syarat pengetahuan yang harus kalian miliki untuk mempelajari Next.js ya. Jadi kalau kalian belum mempelajari list ini, tidak sangat tidak disarankan untuk mempelajari Next.js ya. Karena nanti kalian bingung sendiri, meskipun saya nanti bakalan jelasin beberapa dari hal ini, tapi yang saya jelaskan itu tidak detail banget gitu ya, kayak langkah-langkah dari awal banget. Jadi pastikan kalian harus punya basic ini, karena kalau berdasarkan roadmap itu kurang lebih seperti ini ya. Pertama kalian harus punya HTML, basic pengetahuan HTML dan CSS, kemudian juga Tailwind CSS, kemudian lanjut ke JavaScript. Dari JavaScript kalian belajar React.js dan API, kemudian setelah belajar React.js baru kalian bisa belajar Next.js ya. Harus sesuai runtutan supaya kalian tidak kebingungan dan mengalami banyak error ketika mengikuti uh, video ini. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Silakan kalian buka website dokumentasi Next.js. Ini adalah URL-nya, nextjs.org. Kemudian di bagian sini kalian klik get started saja. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada prerequisite knowledge ya, sesuai sama yang di sini. HTML, CSS, JavaScript, React. Nah, tapi di sini saya tambahkan API karena proyek yang kita bakalan bikin itu bakal bersentuhan dengan API. Jadi pastikan kalian tahu konsep dari API itu sendiri ya. Nah, oke, langsung ke bagian installation. Oke, di sini kita bisa langsung membuat aplikasi kita. Nah, ini komennya kalau kalian bisa pilih, kalau misalnya kalian pakai ban ini komennya, kalau misalnya pakai npm ini komennya. Nah, tapi di sini saya pakai npm. Di sini juga package manager yang paling umum itu npm. Jadi saya bakalan pakai npm ya. Nah, di sini kalian bisa copy semuanya atau copy sampai sini aja, guys. Nah, intinya kalau kalian copy semuanya itu nama proyeknya tuh bakalan otomatis my app ini. Nah, kalau kalian mau nama proyeknya itu kalian bikin sendiri, jadi cukup copy komennya sampai sini aja. Copy. Nah, kemudian kalian buka terminal kalian. Silakan kalian buka apapun terminal yang kalian pakai, bisa Git Bash atau juga WSL atau juga CMD. Saya pakai CMD karena di Windows ini paling enak CMD sih. Oke. Kemudian pastikan komennya aja, klik enter. Nah, di sini kalian klik enter aja kalau tampilannya kayak gini dan tunggu lagi. Nah, setelah muncul kayak gini, kita bakalan dikasih nama default yaitu my app. Kalian bisa ganti aja dengan mengetiknya langsung nama yang kalian pengen, nama proyeknya ya. Misalnya kalau saya itu bakalan saya namakan my animalist. Seperti ini nama proyeknya. Lalu klik enter. Nah, kemudian di sini bakal muncul pertanyaan, bila tulis recommended Next.js default, dan kita pakai yang Next.js default ya. Kalau Next.js default dia pakai TypeScript,
ESLint, Tailwind CSS, Uprooter, sama TurboPack. Langsung pakai TypeScript ya. Sebentar ya. Oke guys, jadi sebenarnya paling enak tuh pakai recommended setting ya. Karena di sini udah di setup teknologi-teknologi yang umum dipakai berbarengan dengan Next.js. Misalnya seperti TypeScript untuk keamanan penulisan JavaScript-nya, kemudian ESLint juga ada di sini untuk error checking sama perapian kodenya. Di sini juga otomatis terinstall Tailwind, Uprooter sama TurboPack. Tapi kita bakalan pakai custom setting karena kita nggak bakal pakai TypeScript ya. Kita pakai pure JavaScript. Oke. Nah, di sini kita klik no aja. Kemudian untuk linternya mungkin kita boleh sih pakai ESLint. Nah, di sini compiler no karena defaultnya no. Nah, untuk Tailwind CSS kita yes. Kemudian untuk src directory no, kita mengikuti defaultnya aja ya. Kemudian uploader yes. Nah, TurboPack apa ini? Yes aja deh. Oke, silakan kalian tunggu hingga proses instalasinya selesai. Oke guys, setelah muncul tampilan seperti ini itu artinya proses instalasinya sudah selesai. Sekarang kita bisa langsung masuk ke folder cd my animalist. Oke, kemudian kita lakukan instalasi ya. Karena yang awal ini bukan instalasi, sepertinya. Oh, kayaknya udah sih guys. Tantan. Oh iya, udah selesai instalasinya. Oke, sorry ya. Ternyata emang pas tahap awal itu sekalian instalasi. Jadi ketika kalian udah masuk ke folder proyek kalian, tidak perlu instalasi ulang. Tinggal buka di VS Code dengan menjalankan perintah ini. Kode titik. Nah, oke. Sekarang kita sudah masuk ke VS Code. Tinggal kita jalankan. Untuk menjalankan proyek kita, komennya jadi file package.json. Nah, di sini ada komennya, yaitu dev. Nah, berarti untuk menjalankan aplikasi kita, kita tinggal buka terminal di VS Code, kemudian ketik perintah npm run dev. Oke, silahkan kalian tunggu ya. Nah, di sini udah jalan, tinggal kalian buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan starter dari website Next.js. Oke, sebentar ini kepencet printer ya. Kurang lebih tampilan rootnya seperti ini ya. Nah, kita bakalan membahas beberapa hal pada Next.js. Pertama yang bakalan kita bahas pengenalan routing pada Next.js, kemudian layout, kemudian SSR dan CSR. Tapi mungkin SSR dan CSR cuma sedikit doang ya. Ini kita bakal bahas yang basic-basic dulu seperti routing dan layout pada Next.js. Oke, jadi pada Next.js itu kita menggunakan konsep yang namanya page based routing ya. Jadi sebentar, ini kok. Nah, jadi intinya pada Next.js itu untuk mendefinisikan sebuah root, kita tidak perlu membuat file atau folder buat menampung segala root kita. Kalau kita cari di sini tidak ada yang namanya file untuk root kita ya. Nah, jadi bagaimana sih Next.js mendeteksi suatu rute pada aplikasi kita? Nah, dia itu membaca di dalam folder app ini, guys. Dan spesifiknya itu di halaman page.js ya. Page.js itu untuk menampilkan halaman root kita ini. Dan dia ngebacanya mulanya jadi app sebagai root kita. Kemudian kalau kita definisiin folder baru lagi di dalamnya,
dia bakalan ngebaca sebagai sebuah sub root. Kemudian untuk halaman yang ditampilkan itu dia ngebaca berdasarkan file yang namanya page.js. Nah, untuk contoh langsungnya kita coba langsung praktekkan. Kita bakal membuat satu halaman yang namanya misalnya apa ya, series mungkin about deh. Jangan. Hmm, apa ya, list. Karena kita mau bikin animalis, jadi kita bikin folder list saja. Nah, di sini kalau kita akses slash list, kita lihat responnya 404, belum ditemukan rootnya. Nah, tapi kalau kita bikin sebuah file dengan nama page.js, kemudian di sini kita definisiin sebuah function export default list. Di dalamnya kita return div saja mungkin. Nah, ini adalah halaman list. Export div, oh ya, function. Oke. Nah, seperti ini. Kalau kita kembali lagi ke halaman kita, kita refresh. Nah, di sini bisa kita lihat di halaman slash list, otomatis dia menampilkan apa yang kita bikin di halaman page.js. Karena si Next.js ini menganut routing dengan sistem page based routing ya, dimana dia ngebaca folder sebagai subroot ini ya. Kalau kita namakan foldernya misalnya eh, kita ganti namanya jadi import. Nah, dia nggak bakal ngebaca lagi root dengan nama list. Jadi pastikan apa yang kita akses di list ini itu ada foldernya. Jadi kalau misalnya kita akses root slash list, maka kita perlu bikin folder yang namanya list seperti ini. Nah, bagaimana dengan tampilannya? Nah, tampilan dari isi atau tampilan dari halaman list ini itu di handle oleh sebuah file yang namanya page.js. Oke. Jadi setiap root yang kita bikin itu harus ada page.js sebagai default halamannya. Kemudian kita baru definisiin UI dari halaman tersebut di halaman page.js seperti ini ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua soal layout. Oke, kita balik lagi ke halaman home kita. Oke, kita perbaiki dulu tampilannya. Kita bisa clear dulu untuk tampilan home kita. Kita bikin div kosongan dulu aja. Tuh, ada satu. Oh, nggak bisa otomatis ya. Halaman home. Nah, kita cek. Oke, mungkin kita bisa taruh di teksnya langsung. Kemudian kita bisa bikin list di sini.
Oke, kita lihat hasilnya dulu. Nah, di sini oh tampilannya kecil banget ya. Kita kasih gap dulu dah. P10. Kemudian di sini kita gede ini ukuran teksnya, teks XL mungkin. Kemudian font medium. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Dan kalau di hover itu nggak usah deh. Nah, kita kasih MB 6. Nah, di sini kita punya sebuah navbar di mana dia mengarahkan ke halaman list dan home. Kalau kita klik halaman list, nah dia bisa akses di halaman home juga bisa dia mengarahkan ke halaman ini. Jadi ketimbang kita bikin satu-satu ya, misalnya kita bikin navbar di halaman home, kemudian kalau kita akses halaman list, dia kan nggak punya navbar nih. Kalau kita mau tambahin navbar, otomatis kita copy codingan yang di home dan kita paste di halaman list seperti ini. Nah, kita ambil stylenya juga. Nah, kurang lebih seperti ini konsepnya. Nah, bayangin kalau di website kita itu punya 20 halaman dan 20 halaman tersebut masing-masing semuanya itu punya navbar yang sama. Nah, ketimbang di setiap file halaman tersebut atau page.js ini kita copy paste satu persatu untuk navbarnya, itu kan tidak efisien. Nah, untuk melakukan efisiensi kode tersebut dengan mengelompokkan satu codingan yang polanya sama untuk setiap halaman, itu kita bisa pakai yang namanya layout. Nah, layout sendiri pada Next.js itu dia ditaruh di halaman layout.js seperti ini ya. Contoh, dan dia udah otomatis terpakai ya secara default di sini. Kalau kita mau misalnya tambahin, contoh aja ya, di sini kita bikin H3 misalnya. Ini teks dari layout. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, maka di semua halaman otomatis bakal punya teks ini yang kita taruh di layout. Dan dia otomatis layoutnya itu terpanggil ya, tidak perlu diimpor-impor lagi. Nah, di kedua halaman kita yaitu halaman list dan halaman home itu punya dua pola yang sama, yaitu pertama untuk div-nya itu punya padding 10, kemudian untuk navbarnya itu sama, jadi kita bisa taruh di layout seperti ini guys. Di sini kita bikin div, kita kasih div p10, di dalamnya kita kasih navbar kita, kemudian di bagian sini children. Nah, kita ambil ini, taruh di bawah UL. Dan teksnya kita hapus saja. Nah, di sini kita udah nggak perlu navbar lagi di setiap halaman kita. Kita hapus saja masing-masing karena udah kita taruh di halaman layout kita ya. Nah, di sini kalau kita balik lagi ke halaman kita cek halaman list, halaman home. Nah, semuanya sama ya. Dia punya navbar meskipun tidak kita definisiin di sini karena dia otomatis terpanggil di halaman home. Oh ya, kita tidak perlu pakai ini lagi ya, padding. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kalau kita tidak mau ngebungkus
halaman H1 kita di dalam sebuah div seperti ini ya. Nah, kita bisa hapus saja divnya seperti ini. Itu tidak masalah, aman-aman saja. Tapi pada Next.js atau React.js itu kita perlu menutup elemen kita itu dengan satu buah tag penutup. Nah, di sini karena dia cuma pakai satu tag, dia aman. Nah, contoh kalau misalnya kita bikin dua tag. Di sini ada H1 sama paragraf misalnya. Ini adalah ini elemen kedua. Nah, dia nggak bisa, dia error. Harus dibungkus ke dalam satu elemen penutup atau elemen pembungkus. Dalam kasus ini itu div ya. Nah, seperti ini. Dan kalau dilihat hasilnya itu aman. Seperti ini. Kalau kita cek inspect elemen. Nah, di sini ada halaman home. Ada header H1 sama P dibungkus dengan div. Nah, gimana kalau misalnya kita mau bikin dua ini tapi kita nggak mau ada penutup div seperti ini di sini kita, jadi maunya langsung gitu. Nah, itu bisa asalkan itu ada sintaks penutup seperti ini guys. Jadi kalau di sini kita bisa hapus saja divnya seperti ini, tapi kita biarin kurung sikunya seperti ini guys, jadi penutup kode. Nah, kalau kita lihat di tampilan browser kita, dia bakalan jadi seperti ini. Mana ya? Nah, ini. Nah, bisa kita lihat di sini elemen H1 sama elemen paragrafnya tidak terbungkus sebuah div ya. Langsung setara dengan elemen UL. Oke, itu salah satu konsep juga di Next.js atau React.js. Oke, kita juga udah mempelajari layout. Kemudian selanjutnya mungkin bentar aja. Tes. Oke, mari kita lanjut guys. Eh, kita bakalan lanjut dengan berkenalan dengan linking pada Next.js atau navigation-nya. Jadi biasanya kalau kita membuat sebuah navbar seperti ini ya, home dan list, ini navbar kita taruh di halaman layout ya, di sini. Dan biasanya kita pakai tag A atau biasanya kita sebut ini dengan tag anchor atau anchor tag. Nah, di Next.js sendiri dia sudah menyediakan sebuah tag atau ya tag khusus untuk melakukan navigasi atau linking ya. Dia menggunakan elemen yang tag yang namanya ini, atau kita sebut saja komponen deh, komponen link seperti ini. Dan penggunanya itu seperti ini, kurang lebih sama seperti ini anchor, tapi bedanya di sini tuh kalau kita menggunakan link. Nah, di sini ada tulisannya nih, dia melakukan prefetching ketika link itu di hover atau di enter, atau ya melakukan enter di viewport. Nah, kalau kita pakai tag anchor itu biasanya nggak ada prefetching atau melakukan fetch sebelum melakukan klik pada button tersebut atau tag tersebut. Oke, kita coba saja menggunakan komponen link. Jadi di sini kita perlu import dulu dia. Oh, typo di sini. Oke, kita import dulu ya. Mungkin kita taruh di sini. Import link. Nah, ini tinggal kita pakai langsung. Nah, sekarang kalau kita refresh halaman home kita, di sini harusnya kita tidak menemukan error ya. Tadi itu ada error karena kita tidak menggunakan link. Jadi di Next.js sangat-sangat direkomendasikan untuk menggunakan link ya, bukan menggunakan tag anchor untuk melakukan navigasi halaman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bukan yang kedua, sebenarnya. Intinya selanjutnya ada yang mau saya bahas lagi yaitu mengenai penulisan function pada komponen halaman kita di sini.
ada dua cara untuk mendeklarasikan sebuah function. Yang pertama itu function seperti ini ya, yang reguler ini juga default dari Next.js seperti ini. Kemudian ada juga caranya menggunakan namanya arrow function, yaitu function cara pendeklarasian function yang direkomendasikan untuk oleh JavaScript dan memang best practice digunakan saat menggunakan JavaScript ya. Caranya seperti ini penulisannya. Const form sama dengan, nah seperti ini. Kemudian kita tinggal ekspor halaman home kita. Ekspor default home. Nah, ini adalah contoh penulisan menggunakan arrow function. Kita bakalan menggunakan arrow function ya di sini. Oke, the default export is not a rich component in page. Huh? Export default. Sebentar, guys. Ada error. Oke, guys. Jadi masalahnya tuh ternyata karena kalau file yang berfungsi untuk menampilkan halaman seperti page.js ini, nah itu kita tidak bisa pakai arrow function, guys. Jadi defaultnya itu pakai function yang kita pakai sebelumnya. Export default di sini langsung. Export default function home. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk penggunaan arrow function mungkin bisa dipakai ketika kita bikin sebuah komponen pada website kita. Oke, kalau kita refresh di sini, ini aman ya, jadinya aman lagi. Oke, selanjutnya kita bakalan coba membuat sebuah komponen yaitu animalist, di mana komponen animalist ini berfungsi untuk menampilkan sebuah list card, atau mungkin kita sebut saja animal card ya. Boleh deh animal card ya. Oke, kita bikin komponen aja. Untuk membuat sebuah komponen, biasanya di dalam folder app, kita bikin sebuah folder baru yang namanya folder komponen. Bentuknya jamak ya, ada S di belakangnya. Nah, kemudian di dalam folder ini, silakan kalian buat saja nama folder sesuai dengan nama komponen yang mau kalian bikin. Karena dalam kasus ini kita mau bikin komponen dengan nama uh, anime card, berarti kita bikin folder anime card di sini. Anime card. Nah, di dalamnya bisa kita panggil pakai index.js. Maksudnya bukan di file, tapi dideklarasikan menggunakan file dengan nama index.js. Oke, di sini baru kita bisa pakai yang namanya arrow function. Oke, const animal card sama dengan seperti ini. Kemudian return div. Kemudian dalam div ini mungkin, wait ada error guys. Oh, arrownya belum ditambahin. Oke, dalam div ini kita mau bikin ada beberapa div. Mungkin 6 ya. Oke, 6 ada 6. Terus kita kasih teksnya. Di sini card 1. Nah, tinggal di cover saja ke bawah-bawah. Card 2, card 3, 5, 6. Oke, komponen kita udah jadi, tinggal kita panggil. Nah, gimana cara pengaplikasian dan pemanggilan anime card ini? Simpel saja, kita cukup impor si file ini di halaman yang mau kita halaman yang mau pakai komponen animal card ini. Oke, dalam kasus ini kita mau pakai di halaman home, jadi kita import saja di halaman home. Import animal card. Oh, kok nggak muncul? Oh, belum kita ekspor guys, lupa. Ekspor default animal card. Oke, sekarang bisa kita pakai import animal card. Nah, from komponen animal card. Kemudian tinggal kita pakai di sini. Animal card. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Kalau kita lihat hasilnya, di hasilnya kurang lebih seperti ini.
Tinggal kita coba susun kartnya biar satu baris tuh mungkin ada 4 mungkin ya, 4 kart. Oke, kita bakalan mulai stylingnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini udah bagus. Tinggal kita, wah ini belum bagus sih. Contoh aja ya, contoh aja. Selanjutnya kita mau ketika di ukuran device yang berbeda, dia listnya ukurannya berbeda ya, per baris. Misalnya di sini kita pakai 4 baris tuh untuk layar dengan ukuran medium, yaitu biasanya laptop. Kemudian SM kita pakai untuk di tablet. Kita mau satu baris tuh ada 3. Kemudian di ukuran mobile, kita mau dia per baris ada 2. Nah, kalau kita balik lagi, nah di sini ada 4, 3, kemudian 2. Oke, kurang lebih seperti itu ya penerapannya. Selanjutnya kita coba bikin tambahkan gambar pada card kita. Dan untuk warna backgroundnya mungkin kita taruh di card kita saja, jangan di sini, jangan di div containernya. Kita coba tambahkan misalnya di sini. BG yellow 500. Nah, kita pakai kita coba tambahkan gambar pada card kita. Untuk gambarnya saya pakai image placeholder. Silahkan kalian cari aja gambar yang kalian mau di Google. Kalau saya pakai placeholder aja, saya pakai yang ini. Kemudian saya pakai ambil link, copy link mana ya? Pakai ini kayaknya. Copy link address. Nah, di sini kemudian kita bikin tambahkan pada gambar, tambahkan di komponen gambar kita. Nah, biasanya kalau kita bikin manggil sebuah gambar di HTML CSS itu kan pakai komponen image ya, seperti ini. Nah, tapi di Next.js itu kita punya komponen tersendiri namanya komponen image yang berfungsi untuk merender sebuah gambar. Untuk propertinya kurang lebih mirip-mirip ya. Nah, seperti ini. Oh, sebentar. Bagikan. Nah, ini kayaknya linknya yang lebih pendek. Dan opening in new tab. Nah, ini yang benar. Oke, seperti ini. Kemudian kita import komponen gambarnya dulu. Dan di sini jangan lupa kasih IL tag placeholder. Nah, kalau kita kembali ke website kita harusnya dia error seperti ini karena komponen gambar image ini bawaan Next.js itu memerlukan dua properti yang wajib kita isi, yaitu komponen width dan height, yaitu tinggi dan lebarnya. Nah, ini wajib ada. Hmm. Oh ya, di sini kalau kita lihat ada error lagi, yang mana katanya host ini tuh tidak terdaftar pada nice config kita. Jadi intinya kalau kita ngambil gambar dari Google atau dari internet,
Lalu kita masukkan di Next.js itu URL websitenya ini itu perlu kita daftarkan pada halaman next config kita. Nah, caranya gini nih. Next config di sini images, kemudian eh, apa ya namanya? Pattern, remote pattern, kurung, ini. Kemudian di dalam sini kita perlu path name. Nah, isinya itu ini. Kayaknya seperti ini ya. Saya juga agak-agak lupa. Tapi kayaknya harusnya seperti itu. Oke, kita coba refresh. Oke, kayaknya saya salah penulisan. Sebentar ya. Oke, ternyata emang penulisannya tuh harus versi lengkapnya ya. Setelah gue nanya ChatGPT, tuh penulisannya emang harus seperti ini. Versi lengkap dari sebuah URL. Kayak protokolnya dan lain sebagainya. Yang kayak gini. Oke, kalau kita balik lagi ke website kita, harusnya ini aman. Insya Allah. Oh, belum aman. Apa yang menyebabkan ini nggak aman? Oh, belum di npm rundev ini. npm rundev. Dia gagal karena error sih harusnya dia. Kita refresh lagi. Nah, oke. Oke, ini ada error. Apa ini? Kita abaikan dulu. Artinya dia belum menampilkan dengan benar. Oh, karena ini gambarnya itu URL-nya salah ya. Open image in tab, new tab. Nah, yang benar ini guys. Di sini kita ganti dulu linknya. Nah, ini yang benar. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian ya untuk awal-awal kita tidak perlu bagus dulu ya. Intinya dia udah menampilkan gambar dan kalian udah tahu cara kerjanya untuk menampilkan sebuah gambar. Selanjutnya saya mau langsung menampilkan list anime ini dari sebuah API yang namanya jikan.moe. Nah, ini itu open source API. Saya juga baru pertama kali pakai. Tinggal kita coba cek di dokumentasi cara pakainya. Oke. Nah, di sini tinggal kita cari list. Nah, karena kita mau pakai animalis ya. Popular. Coba kita langsung ke anime, get anime list. Sebentar guys. Oke guys, jadi saya udah nemu URL yang mau kita pakai, endpoint API endpoint yang mau kita pakai. Jadi kalian scroll aja di bagian top, kemudian pilih yang get top anime. Nah, karena kita mau pakai mau menampilkan anime yang lagi top gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kanan sini, kalian bisa lihat di sini itu kalau kita klik bagian sini muncul versi lengkap dari API endpoint yang mau kita pakai. Nah, kalian copy aja bagian sini, copy. Kemudian di anime jangan di anime card. Tapi di halaman home kita, tinggal kita fetching API ini dengan URL ini. Nah, untuk URL root dari API ini
Ini root dari API itu dari mulai HTTPS sampai V4 sini. Ini tuh apa URL yang bakalan ada di setiap API ini. Kalau kalian coba klik yang lain, nah bisa dilihat. Nah, URL-nya itu sama di bagian HTTPS sampai V4. Nah, ini disebut dengan root API. Nah, yang berbeda tuh dari mulai sini sampai ke sini. Nanti tuh beda-beda setiap endpoint. Kita mau ambil yang bagian ini dan kita jadikan sebuah variabel yang bisa kita pakai secara global gitu. Oke, untuk penyimpanan variabel API biasanya kita taruh di .env, sebuah file yang namanya .env. Kalau karena belum ada kita bikin dulu .env. Kemudian kita simpan di variabel yang namanya public env. Bentar, saya lupa cara penulisannya. Oke, gue udah sempat googling lagi. Untuk penulisannya tuh kurang lebih seperti ini ya. Next, public API key. Nah, agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Kita pastikan aja untuk URL API tadi. Mana ini? Nah, ini. Kita taruh di sini. Kemudian dari slash top ke belakang, kita hapus saja. Nah, ini yang kita pakai sebagai root. Tinggal kita panggil di halaman home kita. Nah, kita mulai melakukan fetching API. Oke, di sini kita panggil, kita simpan di variabel yang namanya anime mungkin, animas. Nah, baru kita proses. Kita panggil root API ini. Cara pemanggilannya itu seperti ini. Proses.env nama variabelnya. Karena nama variabelnya ini, kita copy aja. Nah, kita untuk melakukan fetch itu kita panggil menggunakan function yang namanya fetch. Nah, di sini itu baru kita copy ininya, taruh di bagian sini. Plus top slash anime. Slash top slash anime. Nah, di sini kita mendapatkan error bagian yang await karena kita perlu, kalau mau pakai await itu kita perlu bikin si function home itu menjadi komponen asinkronus ya, function asinkronus. Jadi kita di sini tambahkan async seperti ini. Di sini kayaknya. Oh bukan, lupa saya guys. Async. Nah seperti ini yang benar. Oke, ini harusnya aman. Kita coba konsol log dulu. Nah kita coba refresh halaman kita. Oke, semoga tidak error ya. Nah, di sini kalau kita periksa di konsol browser kita itu datanya tuh nggak ada guys. Nih, nggak ada sama sekali. Oh ada. Header. Dia cuma seperti ini ya. Tapi kalau kita cek di terminal kita, nah datanya dia muncul guys. Seperti ini. Nah, dia muncul juga bagian response body. Nah, di sini ada response body nggak? Nah, nggak ada dia. Oke. Ini saya jelaskan sedikit. Jadi intinya untuk melakukan fetching ke sebuah API, kita perlu menjadikan elemen kita atau file kita itu menjadi komponen server. Nah, apa itu komponen server? Selain komponen server, kita juga ada yang namanya itu komponen client. Jadi ada dua jenis komponen atau dua jenis file pada Next.js atau pada website. Ya, spesifiknya Next.js yaitu komponen server sama komponen client. Dimana kalau komponen server itu cara makanya itu kita bikin kayak gini, use server. Kemudian untuk
komponen klien tuh cara pakainya kita bikin seperti ini. Tapi Next.js tuh secara default dia membuat semua filenya itu menjadi komponen server. Nah, untuk penjelasan komponen server dan komponen klien itu ada di sini. Nah, intinya komponen server dan komponen klien itu apa? Nah, kalau komponen server itu adalah komponen yang dirender pada server. Makanya kalau kita melakukan fetch ke sebuah API, dia muncul juga di konsol log server ini. Harusnya padahal enggak gitu. Kalau kita bikin dia jadi komponen klien, itu biasanya dia nggak muncul di sini untuk hasil dari konsol lognya. Dia bakal muncul di konsol browser. Nah, tapi kalau di Next.js itu dia nggak bisa bikin komponennya menjadi komponen klien kalau kita melakukan fetching pada halaman tersebut. Nah, perbedaan komponen klien dan komponen server. Oke. Perbedaan utamanya itu terletak pada lokasi rendering dan interaktivitasnya. Seperti yang saya bilang, kalau komponen server di render di server, sedangkan kalau komponen klien itu di render di klien atau browser. Kemudian juga sisi perbedaan lainnya itu terletak pada interaktivitasnya, di mana kalau kita pakai komponen server, kita nggak bisa pakai utilitas-utilitas browser seperti on click, button on click itu nggak bisa, terus on submit, dan juga kita nggak bisa pakai use state, use effect, dan hook-hook pada React.js lainnya. Nah, ini ada perbandingan antara komponen server dan komponen klien seperti lokasi render, interaktivitas seperti ini, penggunaan hook juga nggak bisa, kemudian akses API, nah seperti ini, kemudian fungsi utama juga nih. Kalau kalian baca di sini, kalau komponen server itu fungsi utama idealnya itu buat data fetching seperti yang kita lakukan dan komponen statis. Sedangkan kalau komponen klien biasanya dipakai ketika kita punya UI yang interaktif. Misalnya kita mau bikin button, terus ada semacam efek animasi kalau kita melakukan hover atau mungkin melakukan klik dan dia bakalan melakukan sesuatu gitu. Nah, itu biasanya dibikin di komponen klien. Kalian bisa baca lebih detail di browser, cari aja, di Google cari aja perbedaan server komponen dan klien komponen seperti ini. Oke, lanjut pada data fetching kita. Kita sudah berhasil menampilkan, bisa melakukan fetch ke URL ini. Selanjutnya tinggal kita tampilkan saja. Kita coba tampilkan di sini. Coba kita cek apakah lokasi dari si apa list data anima itu berada di variabel data atau di properti data. Nah, kalau kita cek seperti ini, coba refresh halamannya, apakah dia aman? Oke, di sini dia undefined, berarti dia bukan disimpan pada variabel data. Padahal harusnya dia disimpan di variabel data ya. Bentar, kita coba cek pada API-nya /stop/anima. Oke, mungkin kita salah makanya mungkin. Ini benar sih, harusnya nggak dibungkus string kayak gini. Coba kita bungkus aja deh. Nah, kita coba lihat hasilnya. Apakah bakalan sama? Nah, dia error. Errornya kenapa ini? Page fail. Sebentar. Saya coba menggunakan sejip. Oke, jadi gue udah tahu di mana errornya. Sesuai perkiraan, ternyata emang kalau kita melakukan fetch itu memang tampilannya tuh masih berbentuk objek. Jadi kita perlu kita convert menjadi JSON, baru bisa kita pakai. Nah, terus di env-nya itu kurang lebih kayak gini ya. Tidak ada tanda kutip pada variabel itu.
Nah, di sini responnya kurang lebih seperti ini. Muncul daftar animenya. Nah, ini tampilannya mungkin masih agak susah dibaca ya. Kita coba render title-nya dulu deh. Di sini kita coba rendernya. Hmm, lupa saya. Oh ya, animes.data.net anima. Di sini kita tampilin dalam bentuk paragraf aja mungkin, atau div ya, div aja deh. Nah, di sini kita tampilin anime.title. Oke, kita coba lihat hasilnya. Error pada anime.data. Berarti kayaknya emang nggak dibungkus di dalam variabel data. Oh, nggak benar, guys. Tapi kenapa ada error? Apa ini errornya? Div. Oh, ini ada warning ya. Jadi kalau kita melakukan render pada Next.js atau React.js, itu setiap elemen yang di render itu kita perlu tambahkan sebuah key unik ya, yang membedakan dengan elemen lain. Oke, kita pakai ID aja untuk menjadikan dia unik, null ID. Nah, dari sudah nggak ada warning. Dan ini tampilan daftar list anime yang diambil di API ini, top anime. Ada One Piece nggak sih? Wah nggak ada guys. Ini ada. Translator lagi yang masuk. Harusnya yang official sih. Oke, tapi bodo amat. Kita coba tampilin list anime ini pada komponen card yang udah kita buat. Langsung saja. Oke, berarti kita pindahkan anime card ini ke dalam div kita di sini. Nah, kita taruh di bagian sini. Dan kita kirim anime title-nya ke komponen ini. Anime.title. Berarti di komponen anime card kita, tinggal kita ambil title-nya dan kita tampilin di sini. Kalau kita bungkus, taruh di elemen apa ya? H3 mungkin. Title. Oke, ini masih acak-acakan banget. Kita rapikan dulu komponen card-nya supaya di anime komponen card ini cuma menampilkan satu card doang ya. Kemudian untuk kontainernya nanti kita pindahkan di halaman home kita dan card lain kita hapus saja. Oke, di sini kita hapus card lainnya. Kemudian div ini juga kita udah nggak perlu. Nah, tinggal kita taruh di sini untuk div pembungkus tadi, div kontainernya. Kasih klik dulu, grid, terus untuk smd, grid calls 3, 4, terus sm, grid calls 3, terus mobile, grid calls 2. Dan kita kasih gap masing-masing tuh, gapnya itu 4. Nah, tinggal kita pindahkan loopingan ini ke dalam div ini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita tinggal rapikan komponen card kita. Pertama kita mau tampilkan gambarnya mungkin, terus nanti kita perlahan rapikan ya, sedikit-sedikit. Untuk mengirim gambar, kita ambil aja di sini image sama img deh. Terus anime.image. Oh, kita lihat di dokumentasinya dulu. Cara ngambil gambarnya. Di sini pada bagian data, nah, ada bagian image. Nah, di sini kalau kalian lihat, image itu berbentuk sebuah objek, yang mana ada dua option yaitu
JPG sama WebP. Kemudian kalau klik WebP di sini berbentuk objek juga. Lalu yang mau kita ambil itu bagian ini, image URL. Nah, tinggal kita arahin rootnya ke apa URL, variabelnya ke arah image URL. Oke, jadi anime.image.webp dot image URL. Nah, seperti ini. Tinggal kita panggil di sini. Nah, kita ganti bagian ini jadi image yang udah kita kirim, image img. Nah, di sini tinggal kita tambahkan propsnya img. Oke, harusnya dia error ya, harusnya. Karena belum kita daftarkan. Bentar. Nah, kan benar. Tinggal kita ganti di bagian next config kita tadi. URL untuk placeholder kita ganti pakai URL API myAnimalist ini. Kita berbes. Lama kali. Oke, sambil nunggu kita styling bagian ketiga kita sama komponen card kita. Untuk komponen card ini backgroundnya kita hilangin dulu. Title-nya ya, kita styling title-nya dulu. Kemudian kita bikin teks 2XL font bold, atau jangan bold tapi semi bold. Kemudian kalau di mobile kita mau teksnya lebih kecil, jadi ini untuk versi SM, dan untuk mobile itu teks XL. Nah, cukup seperti ini. Nah, seperti ini ya kurang lebih gambarnya. Ini ukuran gambarnya kayaknya terlalu kecil ya, beda banget kayak ukuran ini ya teksnya. Kayaknya ini teksnya juga udah kegedean guys. Lagi aja kita kecilin dulu, font medium. Nah, ukuran gambarnya kita gedein jadi 450. Nah, kurang lebih seperti ini. Refresh. Gambarnya agak buruk ya. Kita pakai yang large image URL aja. Berarti di sini large image URL. Nah, lebih baik sekarang. Oke, ini stylenya udah lumayan bagus. Oke, lanjut ntar deh.
Oke, lanjut. Sorry. Oke, sorry ya. Tadi mic gue agak error karena ini ada masalah di TWS. Oke, kita lanjut. Ini kita bersih-bersih untuk halaman home-nya. Kita hapus yang tidak perlu. Kemudian untuk navbarnya kita juga bisa modifikasi dikit. Nah, ini kita bisa kelompokkan jadi sebuah kelompok yang namanya navbar, tapi nanti dulu kita mau edit bagian sini. Kita fokus dia jadi header. Dalamnya mungkin div. Nah, kesini baru elemen kita. Link, array, class name-nya mungkin kita kasih nama stance. Seperti ini atau stance tv ya. Stance 5.tv. Oke. Kemudian di sininya kita mau kasih dia komponen input berupa search, type, search. Oke, di sini kita kasih class name biar dia jadi flex, justify between. Kita lihat hasilnya dulu. Oke, text inputnya masih kosong banget ya. Kita perbaiki dulu. Border, tempat, rounded, md, placeholder. Cari animal. Oke, untuk paddingnya mungkin kegedean sih. px4, py cukup 2 aja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian stance 5 TV kita modif juga. Dua on board. Oke. Terus di sini mungkin kita kasih background warna hitam. Background 900. Terus text white. Dia kena padding ya di sini. Bisa nggak dikasih padding sih? Berarti kita taruh paddingnya di sini aja deh, di childernya. Atau sebaiknya jangan kasih padding ya. Kasih padding aja deh di childernya. Pembungkus childernya kita kasih padding 10. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Kita mau bikin item center, kita kasih padding px nya mungkin 6, py nya 4. Nah, oke, seperti ini ya. Oke, kemudian top animenya kita kasih jarak. MC 6. Oke, kurang lebih seperti ini hasil awalnya. Oh ya, kita kasih hover mungkin di gambarnya. Ini kita cari bagian gambar. Nah, di sini hover. Nah, seperti ini.
Oke, looks good to me. Kemudian tinggal kita bikin ketika gambar ini di hover seperti ini, dia kursornya menjadi pointer dan bisa mengarahkan ke halaman lainnya, ke halaman detail anime. Oke, tapi mungkin bagusan di sini nggak sih guys untuk linknya. Jadi dia juga bisa dipencet gitu. Kita di sini aja. Kita coba yang taruh di konternya dulu. Berarti di sini. Nah, kayaknya bagusan kayak gini. Oke, berarti linknya kita kasih di sini. Dia mengarahkan ke halaman detail. Bentar. Oke. Tapi gimana sih kursor pointer? Oke, kalau gini apakah work? Oke, nggak bisa. Berarti kita coba taruh di div aja. Nggak tahu ini bisa atau enggak ya. Oke, kayaknya memang nggak bisa. Nih, sebentar. Oke guys, jadi di sini gue ada aman. Jadi gue ubah div-nya menjadi link. Jangan lupa kalian import linknya ya, biar nggak error. Di sini. Dan isinya kita tinggal tambahin href doang yang mengambil ID. Yang mana kalau kita berlink ke halaman website kita, kalau kita over di sini di pojok kiri bawah di sini itu menampilkan link ke halaman detail kita. Kalau kita klik di sini dia masih not found harusnya. Tuh, karena memang belum ada halamannya. Kemudian di sini di top anime kita mau kasih lihat detail mungkin ya. Untuk ngarahin ke halaman detail. Oke, kita kasih ditaruh di sini. Div justify between item center. Kemudian ada link href slash detail. Lihat detail, lihat list mungkin. Oh iya, berarti ini namanya list. Nah, sini kita modifikasi ininya dulu dikit. Mungkin kita kasih underline, class name underline. Terus kalau di hover dia menjadi blue. Text blue 500 600. Oke, nah seperti ini. Oke, kurang lebih itu dulu aja guys untuk video pertama. Silahkan tunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita bakalan melakukan dua hal guys di sini. Itu kita membuat komponen animalistnya dan header dari animalist itu jadi reusable. Kemudian kita bakal mengerjakan fitur pencarian ini supaya berfungsi. Di sini kalau kita mengetik dia belum berfungsi ya. Nih, contoh, belum ada reaksi apa-apa. Oke, kita mulai dari komponen reusable dulu. Pertama kita pindahkan bagian sini. Nah, kita pindah semuanya ke komponen kita, anime card. Nah, di sini.
Kemudian di sini kita ganti untuk propertinya. Nah, ini juga berarti kita hapus. Kita langsung panggil komponen anime card-nya. Seperti ini. Nah, kayak gini. Kemudian di sini kita kirimnya itu berbentuk semua respon dari anime ini. Nah, seperti ini. Animes.data. Nah, kita ganti namanya jadi anime saja. Kayak gini. Kemudian di anime card-nya kita perbaiki. Di sini props-nya jadi animes. Nah, yang kita mapping itu animesnya langsung. Oke, berarti ini kayak gini aja. Mhm. Sebentar, ini title. Oh iya, dari anime ya. Dan juga image-nya itu dari anime dot lupa lagi namanya tadi. Kita coba konsol log dulu deh. Kita ambil salah satu dulu aja. Dot. Nah, kayak gini coba lihat hasilnya. Nah, kita ambil bagian ini. Image, terus bagian maximum image URL, large image URL. Kita masuk di JPG dulu ya ternyata. Oke, oh iya di sini ada kita mulai dari anime berarti anime dot image dot JPG. Nah, oke, di sini udah normal lagi. Apa ini isinya? Oh, kita belum kasih keys guys sebagai unique key sama dengan anime mal selesai. Oke, anime card sudah kita pindahkan. Tinggal bagian header sini. Nah, kita taruh di komponen anime card ya dengan nama header. Ini ganti namanya dulu. Oh ya, kenapa dia di kolam bukan JSX ya? Biar enggak. Nah, kita ganti namain dulu untuk headernya .js. Isinya itu ngambil dari si ini page bagian sini. Nah, kita copy semuanya, taruh di sini. Oh, bentar. Export const function header. Return. Nah, kayak gini. Kemudian ini perlu beberapa props. Pertama itu title,
Kemudian kita perlu juga link href dan juga link title. Nah, tinggal kita panggil di sini. Nah, tinggal kita import di sini. Import header. Yang di sini udah nggak dipakai, hapus saja. Nah, headernya kita panggil di sini. Title tab anime. Dan title-nya lihat semua. Link href-nya itu mark ke list. Nah, kita coba ke halaman kita. Oke, di sini ada error. Link is notified. Oke, karena ini belum kita impor ya linknya. Oke, di sini udah marahin ke slash list. Nah, tinggal kita bikin halaman pencariannya. Untuk halaman pencarian mungkin sama kayak di list, cuma di sini ada updatean dikit nih. Yang pertama kita bikin untuk halaman sini dulu, search barnya kita benerin dulu, dia ada di layout. Nah, bagian sini. Oh ya, ini dia pakai userref, jadi kita import userrefnya dulu. Bentar, misalnya dia headernya di sini ya. Bentar guys. Nah, karena bagian navbar kita itu masih berada di layout kita, berarti kita perlu pisahin dulu guys. Nah, untuk navbar kita taruh di komponen di sini. Navbar index.js. Bukan ini, tapi yang ini. Nah, kayak gini untuk title-nya udah benar. Nah, ini tinggal kita panggil navbarnya di layout kita. Oke, kita cek. Oh ya, linknya belum kita import nih. Nah, sekarang udah benar. Kemudian untuk bagian input, kita bakalan pisah dia menjadi komponen tersendiri. Namanya search input. Oke, di sini udah kita pisah, tinggal kita panggil input search-nya. Oh, bukan input search, tapi search input ya. Import.
Oke, harusnya udah aman sekarang. Nah, aman. Kita mulai untuk mendesain search bar-nya. Kita mulai di sini. Saya di sorry di sini. Dimana kita bakalan pertama menyimpan value yang diketik oleh si input menggunakan user. Nah, di sini kita kasih nama count input ref. Nah, sama dengan user ref input ref. Kita mungkin bisa bungkus dia menjadi di dalam sebuah div ya. Atau enggak, kalau nggak mau di input di dalam di bungkus div, tinggal pakai fragment. Nah, ini ada error. Oh iya, ini tuh useref tuh apa, sebuah hooks yang dari klien. Jadi kita perlu bikin file ini menjadi use client, client side. Secara default di Next.js itu dia pakai kliennya itu server side, jadi kita perlu rubah dulu. Nah, kemudian kita mau bikin button untuk pencarian, kita pakai post for icon, create. Nah, kita install dulu ya package-nya, sambil kita lihat websitenya. Nah, sini udah selesai loading, cari aja di bagian explore icon. Nah, kita cari yang bagian search. Nah, pakai yang ini aja. Oke, seperti ini. Tinggal kita bungkus ikonnya di dalam sebuah button. Oh iya, kita perlu import living glass dulu. Oke, kita perlu bikin dia assault ya. Kenapa ragnya nggak berfungsi nih? Coba lihat.
Oke, kita bakalan contoh input animenya. Anime Tokyo misalnya. Langsung klik enter. Dia bakalan memfetch datanya berdasarkan ini. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatannya. Ini buttonnya belum berfungsi ya. Kita perbaiki buttonnya dulu. Bagian search input ini. Nah, kita bikin setnya 10 mungkin. Oke, coba ini kasih kursor pointer. Oke, ini kursor pointernya udah benar. Tinggal kita handle event si button ini. Oke, ambil klik. Nah, kita lihat hasil dari si input ref ini. Nah, file ini nanti bakal muncul di sini. Jadi kita coba typing di sini. Full metal. Bentar. Oke, di sini dia belum muncul ya. Enter. Oh, karena dia use client, astaga. Jadi bakal muncul di halaman browser harusnya di sini. Nah, dia muncul. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya karena kita udah dapat value dari apa yang kita cari, kita bisa redirect ke halaman search menggunakan value tersebut seperti ini guys. Router. Oh iya, tapi kita perlu import dulu. Import use router. Nah, yang next navigation const router sama dengan use router seperti ini. Nah, kita bakal navigasi caranya seperti ini. Oh iya, kita tampung keywordnya dulu mungkin ya. Di sebuah variable const keyword. Nah, ini adalah keyword pencariannya. Router.push seperti ini. Oke. Oh ya, tapi sebelum itu kita coba cegah dia supaya prevent default. Eh, nah, seperti ini mungkin. Nah, kita coba tes kalau value-nya kosong, search. Nah, dia nggak jalan. Coba kalau kita cari stance, search. Nah, dia sudah ngarahin ke slash search slash stand seperti ini. Tapi dia belum ada halamannya. Jadi kita tinggal pindahkan halaman list ini ke dia bungkus ke sebuah folder dengan nama keyword. Tapi supaya si folder ini dinamis mengikuti keyword kita, kita bungkus menggunakan kurung siko seperti ini. Nah, pindahkan page-nya ke dalam keyword. Kemudian di sini kita bisa coba tangkap inputannya seperti ini. Bentar. Aduh. Nah, di sini kita ambil parameternya. Tampilin di sini. Kita coba lagi cari anime dengan nama stand. Cari.
Oke, di sini dia masih not found ya, karena dia ini pakainya slash search bukan slash list. Berarti kita tinggal ganti nama folder indukannya dari list menjadi search seperti ini. Nah, ini untuk mempercepat mungkin kita bisa matikan terminalnya dulu ya biar nggak error. Nah, ini udah berhasil. Tinggal jalanin ulang perintahnya. Oke, di sini harusnya udah jalan nih. Nah, di sini tuh dia nge-refresh ya. Nah, kita mulai dari sini dulu. Oh, agak lama ya, bentar. Oke, sebentar. Kita ganti nama parameternya dulu di halaman sini. Dia harusnya bukan parameter, tapi params. Seperti ini. Oke, kita coba lagi. Cari sense, enter. Nah, keyword error. Bagian keyword. Nah, di sini error. Sebentar guys.